Bertemu lagi dengan saya, Miss Bridget. Hari ini, apa sih yang mau kita buat? Hari ini kita akan membuat cemilan sehat. Bagaimana sih membuat cemilan yang sehat, enak, mudah, dan sangat praktis? Hanya sedikit membutuhkan tenaga ya. Tentu saja kalau kita mau membuat sesuatu dan mau makan sesuatu yang nikmat, kita harus juga memakan tenaga dong tentunya. Kecuali kalau kita hanya mau membeli saja ya. Nah, oleh karena itu, mari kita membuat cemilan yang sehat, murah, dan enak. Yuk, langsung saja. Oke teman-teman, bahan-bahan apa saja sih yang kita butuhkan? Untuk bahan yang kita butuhkan sederhana saja ya. Yang pertama adalah dan yang utama yaitu cemilannya tentu saja jagung ya. Selain jagung kita membutuhkan apa lagi? Kita membutuhkan beberapa bumbu yang dimana nanti itu untuk taburnya dan kita membutuhkan minyak goreng. Hanya itu saja. Sedikit kan ya teman-teman ya. Oke, oleh karena itu mari kita langsung saja membuat cemilannya. Oke, yuk. Baik, pertama kita harus membersihkan dulu jagungnya. Kita bersihkan dulu jagungnya. Ini jagungnya sudah lama saya beli ya, jadi mungkin kualitasnya sudah mulai menurun ya. Teman-teman mungkin yang nanti mau membuat cemilannya bisa saat membeli langsung diolah ya teman-teman ya, karena saya ya gitu saking banyaknya kesibukan, sok sibuk ya, saking banyak yang dikerjakan, jadi baru sempat untuk mengolah jagungnya ya. Sebenarnya jagung ini atau cemilan ini lebih enak jika diolah saat masih segar-segarnya ya, tapi ya dimaklumi saja lah ya. Yang penting bagaimana sih caranya mengolah cemilan ini atau membuat cemilan ini ya. Mungkin teman-teman silahkan memilih kualitas jagungnya yang baik ya, atau sesuai dengan selera masing-masing. Yang tadi saya katakan ya teman-teman ya, ini adalah cemilan yang murah ya. Ini saya beli 4 ini ya, cemilan 4 ini 5.000 ya. Masih syukur banget nih sebenarnya pertama kali beli 5.000. Nah, cemilan 5.000 ini bagaimana kita mengubah menjadi cemilan yang tentu saja pasti harganya berbeda ya kalau sudah diolah ya. Nah, jadi lebih enak ya. Ini juga bisa menjadi ide untuk jualan ya. Kalau yang mau jualan atau mungkin mahasiswa yang mau membuat bazar-bazar seperti itu ya. Nah, bisa untuk dijadikan ide. Nah, seperti ini. Kita bersihkan dulu ya. Sekali lagi utamakan kebersihan. Jadi nanti setelah kita mengupas atau membersihkan jagungnya, kita harus bersihkan lagi dulu dengan air. Di bawah air mengalir ya teman-teman ya, dibersihkan. Setelah itu baru kita mulai mengolah. Oke, baik. Tahap selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita mengupas ini? Tentu saja kita membersihkan. Setelah ini dibersihkan, selanjutnya adalah memotongnya ya. Jadi kita akan belah menjadi 2 terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memotong lagi ya. Jadi ini kita belah dulu ya. Seperti ini menjadi 2. Nah, ya, seperti ini menjadi 2, nggak usah untuk kita potong. Seperti itu ya. Ya baik ya. Kita langsung saja kita potong menjadi 2 ya. Kita potong menjadi 2. Nah, ini sudah dibersihkan, kita potong menjadi 2. Nah, ini lumayan ya. Lumayan keras ya. Jadi 2, makanya saya membutuhkan saya pakai ini batu asa. Semoga nggak apa-apa ya ini. Fine. Semuanya kita potong seperti ini dulu ya, bagi dulu. Bagi dulu. Ya, setelah sudah dibagi 2 semuanya nih ya, seperti ini. Nah, ya. Sekarang kita bagi lagi menjadi 4 ya, kita bagi lagi menjadi 4 di sini. Oke, mau tidak mau tadi saya sudah coba ya, mungkin sepertinya ini karena dia sudah tidak segar, maksudnya ya itu kan saya sudah simpan lama ya baru saya olah, sehingga kalau dipotong agak sulit. Nah, cara satu-satunya kalau kita mau mengolah jagung yang sudah seperti ini, yang sudah lama disimpan, adalah kalau kita mau memotong dengan bonggol-bonggolnya ya. Jadi dengan ini saya hanya akan tunjukkan setelah ini contohnya ya, nanti setelah itu baru saya akan tunjukkan yang sudah saya potong-potong saja ya, supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lembut ya. Oke, wah kerja keras ini mau membuat cemilan tapi ya sebenarnya cemilan ini sederhana saja ya, sebenarnya mudah ya, apalagi kalau untuk dipotong-potong seperti ini jika jagungnya itu masih segar dan masih bagus ya, masih segar, masih bagus. Ini kan karena sudah lama disimpan ya, sehingga saat dipotong akan lebih sulit ya, seperti ini. Jadinya mungkin dia tidak akan begitu cantik potongannya ya, lihatlah lajurnya ya, seperti ini. Nah, ini sudah mematahkan satu pisau kesayangan saya lagi ya, yang tajam lagi, tapi udahlah tak apalah ya, namanya juga saya berkorban demi kalian semua ya. Ini menunjukkan bahwa jangan memilih atau jangan memilih jagung yang sudah tua, ataupun jangan menggunakan jagung yang sudah lama ya, seperti ini.
lama disimpan di bahan pangan itu kalau disimpan semakin lama itu memang tentu saja kualitasnya tidak akan semakin bagus ya. Saja kita bisa mempertahankan kualitasnya, hanya sekali lagi karena kesibukan. Oke baik, karena kesibukan jadi ya jagungnya urus juga oleh saya dan jagungnya akhirnya ya sudah seperti ini, menurun kualitasnya ya. Namun teman-teman bisa memilih jagung yang masih segar. Saya juga pilih jagungnya sih memang masih segar ya, hanya saja sebaiknya langsung diolah ya. Jadi kalau kita membeli bahan pangan itu sebaiknya langsung diolah, jangan disimpan terlalu lama, apalagi kalau ini untuk konsumsi rumah tangga ya, kecuali kalau kita misalnya untuk industri ataupun misalnya untuk tempat-tempat makan yang besar, ataupun misalnya untuk rumah makan ya, rumah sakit, dapur instalasi. Nah itu memang terkadang mereka harus menyimpan seperti pun itu ada batasan waktunya, serta ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu di tempat mana saja sih bisa disimpan, di suhu mana disimpannya, dalam kondisi bagaimana bisa disimpan dan seterusnya ya. Oleh karena itu diharapkan teman-teman memilih jagung yang segar yang pertama. Yang kedua adalah begitu dibeli langsung diolah ya. Jadi sekali lagi kalau saya di sini karena memang ya tidak bisa dipungkiri kesibukan sehingga baru bisa untuk mengolah ya, tapi lumayan ya, ditinggal dua hari pun ya dia sudah lumayan susah untuk dibelah seperti ini. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini ya. Nah ini seperti ini tampilannya ya. Nah ya oke. Nah pasti kata teman-teman kenapa tidak dalam bentuk bungkus saja, masih dalam bentuk aslinya ya. Kita mau membuat sesuatu yang berbeda ya seperti ini. Oke baiklah, saya sedang syuting saat jam dimana waktunya memang dia berdendam ya, backsoundnya itu Dubi tetangga saya ya, maklumlah ya, lebih bersemangat dia untuk di jam-jam seperti ini, memang sudah menjadi rutinitas dia ya. Sedangkan rutinitas Baksi sleeping yang sedang tidur sekarang Baksi, jadi ya tidak mengganggu saya juga ya. Nah dia tahu begitu saya sudah bersiap-siap seperti ini, waktunya dia untuk tidur, karena percuma dia mundar mandir, saya akan melanjutkan dia seperti kayak teman-teman. Jadi sekali lagi kalau memilih jagung yang pertama yang segar ya, lalu selanjutnya adalah langsung diolah ya. Saya memang rencananya itu dari kemarin dibeli masih segar langsung mau diolah, tapi ternyata banyak sekali yang harus dikerjakan pada saat itu ya, kita tidak tahu ya, kita hanya bisa berencana ya. Baik, jadi ya ingat teman-teman, sekali lagi kalau memilih jagung yang masih segar ya dan langsung diolah, kalau bisa yang langsung diolah ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya ide mau membuat apa langsung diolah ya. Nah namun tidak masalah kalau untuk saya di sini ya, ataupun teman-teman misalnya yang kayak saya yang sudah membeli yang sudah pilih jagung itu sampai lama dan berdebat ya dengan penjual jagungnya, kan yang paling segar, mana yang paling manis gitu ya, sudah sampai begitu, tahu-taunya ternyata tidak langsung diolah ya. Oke baiklah ya. Nah kalau yang seperti itu maka saya beberapa ini tidak semua ya, masih ada sisanya lumayan ya yang hancur berantakan, namun kita bisa tetap mengolahnya ya teman-teman. Jadi jangan dibuang ya teman-teman ya, usahakan jangan pernah membuang makanan ya, kalau masih bisa diolah ya. Nah ini beberapa sisanya ya, yang hasil potongan-potongannya yang kurang cantik ya. Nah yang seperti ini adalah bukti perang tadi ya. Nah, ada juga yang bulir-bulir. Nah kalau yang bulir-bulir ini mungkin bisa kita untuk buat perkedel ya, bisa buat perkedel, bisa untuk sup ya. Kalau yang ini nanti saya lihat apakah bisa untuk sup tadi ya, sup brenebon ya, sup kacang merah, ataupun masih bisa juga dipakai untuk membuat snacknya ya. Ini namanya snack yang mau kita buat, ada snack ribs corn ya, ribs corn. Nanti itu yang mau kita buat, yang sedang in-nya ya, yang sedang populernya di kalangan remaja dan kerja ya pastinya. Nah kita akan membuat itu. Sebenarnya ribs corn ini sudah lama ya, entah setahun atau 2 tahun yang lalu. Kan teman-teman pasti tahu ya, mau makanan, entah itu mau makan, entah itu mau fashion ya, pasti mau tidak mau akan kembali lagi ya. Jadi populernya misalnya saat ini bisa saja langsung hilang, nanti beberapa tahun kemudian dia akan populer lagi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang komen, itu sudah lama itu sebenarnya idenya, iya ya. Ini ya cemilan yang sehat, dan juga misalnya ya kalau yang mau diet tidak mau makan nasi ya, atau mau mengurangi karbo bisa mengkonsumsi ini. Namun ya sebaiknya memang kalau mengkonsumsi yang terbanyak, karena ini nanti sistemnya saya akan bagi menjadi 2. Saya akan membuat dia yang satunya digoreng, yang satunya dipanggang dengan oven ya. Tentu saja nanti berarti bumbunya akan berbeda yang saya buat, yang saya racik. Nah ribs corn yang biasanya dijual itu menggunakan bumbu-bumbu racik yang memang sudah instan ya, sudah jadi ya. Nah tinggal langsung ditabur saja, itu memang biasanya untuk jual dia lebih praktis ya, dan tentu saja lebih hemat dibandingkan kalau kita membuatnya sendiri. Nah di sini saya ada 2 ya. Di sini yang pertama ini untuk taburan yang goreng ya. Ini untuk taburan yang goreng, nanti saya informasikan apa saja sih bahan-bahan yang saya campurkan di sini ya. Sedangkan yang ini untuk taburan yang dipanggang. Nah ini kan, jadi yang satunya berbentuk serbuk untuk yang digoreng, yang ini berbentuk cair ya, cair padat yang untuk dipanggang ya. Nanti saya informasikan bumbunya apa saja. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ini saya bisa membagi 2. Nanti saya akan bagi 2 ini, yang satunya digoreng, yang satunya dipanggang ya. Teman-teman kalau tidak punya oven juga tidak masalah, bisa panggang di atas teflon ya. Bisa panggang di atas teflon, tentu saja sekarang semakin praktis semuanya ya. Yang ini seperti tadi saya katakan, ini nanti saya akan lihat apakah masih bisa untuk saya juga ikut panggang atau ikut goreng, ataupun saya simpan untuk dibuat menjadi perkedel, ataupun bisa untuk nanti sup brenebon atau sup kacang merah ya. Itu nanti ya, nanti mungkin saya akan bikin videonya lagi, tapi kacang merahnya berhubung memang belum dibeli, dagingnya pun sedang habis ya. Jadi nanti kita akan mempraktekannya. Jadi nanti saya lihat mana, karena kalau mau membuat perkedel lebih praktis ya. Karena kalau mau membuat perkedel biasanya perkedel jagungnya dengan jagung ini kan, tapi saya biasanya lebih suka jika menambahkan ada dagingnya, dan yang biasanya saya tambahkan itu adalah daging kornet ya. Jadi kornet untuk perkedel jagungnya. Terkadang saya tidak suka makan kalau tidak ada daging, tapi kadang-kadang juga tidak masalah kalau tidak ada ya. Tapi kalau mumpung ada ya yes kita makan, kalau tidak ya. Oke, para pencinta daging, saya akan menunjukkan mungkin ya, kalau saya lihat
pantas tidak ya, atau terlihat menyedihkan atau tidak video saya di belakang layar yang saat memotong ini ya. Kalau saya lihat sangat menyedihkan, saya tidak akan masukkan. Tapi kalau misalnya ya lumayan ya untuk menghibur hati semua yang sedang nonton, yang mungkin ketawa, begitu caranya ya, oke baiklah. Kalau yang tahu caranya ya mungkin misalnya tidak masalah jagungnya misalnya mau yang masih muda atau mau segar atau tidak, cara memotongnya yang benar atau yang mudah itu seperti ini. Saya sangat berterima kasih jika diinformasikan terkait dengan hal itu, bisa dituliskan. Jadi semuanya bisa komen ya di bawah ya. Jadi nanti bisa teman-teman semuanya yang mau juga mempraktikkan bisa melihat masukan dari teman-teman yang lainnya. Mari kita berbagi di sini ya. Ada ilmu apapun ataupun misalnya ada yang mungkin salah saya jelaskan di sini atau ya kesalahan-kesalahan yang lainnya, monggo silakan diperbaiki. Namun sekali lagi teman-teman semuanya, mari kita sama-sama menjaga perasaan sama. Ya, jadi kalau kita komentar tentu saja ada etikanya, komentar yang sopan, yang baik ya, atau misalnya mau mengingatkan atau mau menginformasikan dengan bahasa yang baik dan yang sopan ya, sehingga ketika siapa saja yang membacanya akan senang, hatinya juga nyaman, tidak ada hati yang bagaimana gitu ketika membacanya ya. Oke, nah jadi kalau misalnya teman-teman yang pas lihat saya adegan potong sudah gemes banget ya, pada saat sedang emosi, jangan di komen saja ya, tunggu sampai emosinya mereda, setelah itu baru komen menginformasikan begini loh caranya yang baik. Nah itu akan lebih bagus lagi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Saya selanjutnya akan mulai membagi ini ya, kita akan goreng. Oke, kita akan goreng di sini dan kita akan panggang. Jadi saya pisahkan dulu mana yang mau digoreng dengan mana yang mau dipanggang ya. Kita pisahkan dulu. Oke, ini ya, ini yang akan digoreng ya, dan ini yang akan dipanggang. Baiklah, nah kita siapkan dulu minyaknya, saya atur dulu ya. Oke, kita sudah siapkan minyaknya ya, minyaknya sudah kita siapkan. Sekarang kita panaskan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu panas ya. Setelah kita tunggu dia panas dulu, baru kita masukkan. Oke, baik ya. Kita mempersiapkan dulu untuk yang dipanggang ya. Ini saya mau mempersiapkan dulu supaya itu baru diatur sambil minyaknya panas. Oke, ini minyaknya sudah panas ya, kita masukkan. Baik, kalau sudah seperti ini ya, kita sudah angkat, jadi dia akan seperti ini jadinya teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah digoreng, dia akan seperti ini. Saya letakkan dulu di tisu yang khusus untuk minyak ya, supaya mengurangi minyaknya, supaya tidak banyak minyaknya di situ. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memindahkan ya, memindahkan sini selagi masih panas ya teman-teman. Sekali lagi saat menggoreng snack ini ya, snack jagung ini, minyaknya jangan sedikit ya, harus sampai jagungnya itu terendam. Kalau minyaknya sedikit nanti dia akan meledak ya, meledak-ledak. Nah, seperti ini lumayan ya minyaknya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita ambil. Oke, bumbu taburnya di sini ada apa saja ya? Teman-teman sesuaikan saja ya dengan yang teman-teman punya. Kalau misalnya mau membeli yang instan, monggo silahkan ya. Kalau ini saya buat sendiri ya, atau diracik sendiri. Di sini ada palm sugar ya, atau brown sugar, atau bisa dengan gula yang lain. Yang penting dia sudah dalam bentuk bubuk ya. Brown sugar atau palm sugar boleh digunakan. Lalu di sini juga saya menggunakan paprika bubuk ya, ada paprika bubuk, ada garam. Nah, akan lebih enak lagi kalau di sini ada bawang putih atau garlic ya, tapi yang bentuknya powder ya, yang serbuk. Tapi karena saya tidak punya, maka saya tidak menggunakan. Jadi tadi paprika yang digunakan semuanya bentuknya bubuk atau serbuk ya. Paprika bubuk, lalu ada brown sugar atau palm sugar, ada garam, ada kaldu jamur. Saya seharusnya ada kaldu jamur, tapi saya skip ya, karena saya rasa untuk rasa yang saya sudah buat ini sudah lebih enak ya. Kalau saya rasa ya, sambil saya racik itu kan saya sambil menyicipi ya, jadi saya rasa kayaknya tidak perlu lagi untuk kaldu jamur. Jadi ini saya tidak makan kaldu jamur, namun kalau teman-teman ingin menambahkan monggo silahkan ya. Itu saja dengan, oh ya saya lupa, di sini saya karena saya suka keju, jadi saya tambahkan di sini keju parmesan ya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak suka tidak apa-apa, tidak perlu dipakai. Lalu yang seperti daun-daun ini adalah parsley ya, bisa digunakan teman-teman. Nah, ini caranya kita taburkan ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita taburkan untuk penyajiannya ya teman-teman ya. Harus ditaburkan pada saat dia masih panas ya teman-teman ya, supaya bumbunya itu meresap ya. Supaya bumbunya itu meresap, sebaiknya ditaburkan selagi masih panas. Nah, seperti ini. Baik. Saya habiskan saja semua ya.
goreng kita sudah jadi snack sehat ya. Sekali lagi, kalau mau dia sehat maka kita gunakan bumbu taburnya yang sehat ya. Namun jika ya sekali-sekali lah kita pengen makan yang micin-micin, monggo silahkan. Nah, ini sudah ya untuk yang tahapan yang digoreng. Selanjutnya mari kita persiapkan untuk yang dipanggang. Oke, untuk tips corn kita yang versi goreng sudah jadi ya. Cemilan sehat kita sudah jadi. Pasti teman-teman mau mencobanya ya. Nah, silahkan dicoba di rumah masing-masing ya. Lihat bumbunya ya. Maknyus ya, rasanya enak sekali ya, dan rasanya gurih. Sebaiknya kalau yang digoreng itu langsung dimakan ya, karena kalau sudah disimpan dia sudah tidak gurih lagi. Oke teman-teman. Baik teman-teman, ini untuk yang bumbu kedua, untuk yang dipanggang di oven ya. Nah, apa saja sih yang di sini bahan-bahannya ya? Untuk bumbu olesnya di sini, untuk bahan-bahannya yang kita gunakan adalah yang pertama 1 sendok makan paprika bubuk ya, ataupun misalnya tidak ada paprika bubuk boleh pakai cabai bubuk ya. Lalu 2 sendok makan garlic powder, tapi karena sekali saya tidak punya garlic powder ataupun bawang putih sehingga saya tidak menggunakan, namun enak jika digunakan oleh teman-teman ya. Lalu selanjutnya adalah setengah sendok teh parsley, lalu 1 sendok teh brown sugar atau palm sugar, lalu 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Nah, kalau yang ini saya pakai kaldu jamur ya. Lalu 1 sendok teh black pepper. Tapi saya pakai di sini karena saya tidak punya black pepper yang halus, jadi black pepper yang bulat itu saya gerus kasar, baru saya masukkan di sini ya. Kalau dia dalam bentuk black pepper yang bubuk atau yang sudah serbuk ataupun yang sudah powder, maka gunakan 1 sendok teh. Tapi karena ini tidak, saya menggunakan setengah sendok teh ya, yang masih dalam bentuk masih yang bulat-bulat ya. Lalu saya juga menggunakan 5 sampai dengan 6 sendok makan minyak ya. Jadi di sini juga menggunakan minyak goreng ya. Saya menggunakan 6 sendok makan minyak. Jadi boleh 5 sampai 6 sendok makan minyak supaya nanti saat dipanggang di sini akan meresap ya. Oke, mari kita langsung saja ya. Nah, kita oleskan seperti ini. Jadi kita olesi ya, kita olesi sebanyak-banyaknya supaya bumbunya meresap. Jadi kita olesi seperti ini, baru setelah kita olesi seperti ini baru kita panggang. Untuk snack apa? Untuk snack anak-anak ya, untuk snack anak-anak kalau mau bawa juga ke sekolah itu sangat bisa ya, untuk ibu-ibu yang mau mencoba lebih praktis ya, atau misalnya anak-anak juga yang snack cemilan di rumah. Nah, karena kan biasanya lebih suka sesuatu makanan yang mudah dibawa ya kemana-mana, karena mereka kan biasanya tidak bisa diam di tempat gitu ya, suka main kesana kemari. Nah, ini cocok nih saat seperti ini. Namun tentu saja kita harus memilih bumbu ya, bumbunya itu harus yang sehat ya, jadi jangan yang terlalu spicy juga ya untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak itu bumbunya bumbunya coba untuk dimodif lagi ya, supaya yang ramah untuk anak istilahnya seperti itu ya. Seperti ini. Ini enak ya kita buat seperti ini, atau misalnya kita buat seperti ini sambil berbicara dengan anak kita sambil ngobrol ya, sehingga ada kedekatan itu juga bagus ya, jadi bisa tetap bersama anak. Jadi mereka tidak selamanya harus selalu memegang gadget ya. Jadi mereka bisa di dapur diajarkan untuk membantu orang tuanya ya. Sudah selesai ini. Sekarang ini kita akan panggang ya, kita panggang. Nah, ini ya teman-teman ya, yang siap untuk kita panggang. Sambil menunggu dulu ya, kita panaskan dulu ovennya selama 10 menit di suhu 150. Nanti setelah itu baru kita masukkan jamurnya ya, snack rich corn-nya ke dalam oven selama 20 menit di suhu 200 derajat Celcius. Kita tunggu dulu ya, sedikit lagi selesai. Nah, sambil kita menunggu. Oke, sudah selesai. Yuk kita langsung start. Oke, sudah selesai. Mari kita menunggu sekarang ya. Kita tunggu sambil kita nyemilin dulu yang lain ya. Jangan terlalu banyak nyemil. By the way, karena saya mulai sangat rajin memasak, bukan rajin, sangat rajin memasak ya, mungkin mulai perlahan-lahan ya masak sendiri dan seterusnya, terjadi peningkatan berat badan sepertinya ya. Jadi boleh kita itu mempunyai hobi masak, tapi ingat ya teman-teman ya, jangan sampai kebablasan ya. Ini saya lumayan sekarang di berat badan ideal yang sesuai dengan tinggi badan saya tentunya ya. Jadi berat badan ideal itu disesuaikan dengan setiap individu masing-masing berdasarkan tinggi badannya ya. Jadi tidak semuanya itu sama ya. Nah, kalau saya sih saya lihat tinggi badan saya
dengan berat badan saya sesuai, maka saya harus mempertahankan. Jadi kalau misalnya kalian lihat saya di berat badan seperti ini lebih terlihat segar, lebih terlihat bersinar, lebih terlihat awet muda ya, misalnya seperti demikian, maka pertahankan berat badan tersebut. Berarti di berat badan itulah yang paling ideal untuk teman-teman. Memang mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada menurunkan maupun menaikkan ya, terutama menaikkan berat badan itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah ya. Makanya biasanya banyak yang mengatakan kok susah sekali menurunkan berat badannya. Oleh karena itu teman-teman jika sudah berada di posisi berat badan ideal, maka usahakan untuk berat badan yang ideal, walaupun hobinya itu misalnya kulineran ataupun suka memasak seperti saya sepertinya. Nah, hobi memasak itu bukan berarti kita harus pintar dan untuk memasak sudah expert. No, hobi memasak itu adalah kita memasak, kita mencoba semuanya sekali dua kali, mau gagal mau berhasil, semua itu yang penting dilakukan dengan have fun ya. Sekali lagi have fun itu namanya hobi ya. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan berkata bahwa yang bisa masuk itu atau yang punya hobi masuk itu ya yang cuma yang memang pandai, memang hobi seperti itu teman-teman ya. Ada yang dinamakan dengan usaha kerja keras pantang menyerah ya. Walaupun seperti saya yang pisaunya sudah patah ya, tapi tetap tidak menyerah. Nanti kita akan coba lagi ya, membuat skornya tapi menggunakan jagung yang mungkin bisa beli langsung kita eksekusi ya, jadi seperti itu. Mari kita tunggu lumayan 10 menit di suhu 200 derajat Celcius. Nanti kalau sudah saya akan tunjukkan teman-teman lagi. Saya istirahat dulu. Masih sangat panas ya. Nah ini ya, wah mantap, ini sudah dipanggang selama 20 menit ya. Nah, ini hasil pemanggangan. Sebelum dia masih panas seperti ini ya, kalau teman-teman mau, teman-teman bisa memberikan taburan keju ya. Taburan keju parut pun boleh, taburan mesan seperti ini juga boleh, yang masih dalam bentuk apa, yang bentuk seperti ini ya, serbuk atau powder. Nah, seperti ini ditaburkan pada saat masih panas ya teman-teman ya, supaya dia meresap. Nah seperti ini ya. Oke, jadi ribscone kita, ribscone-nya versi panggang ya, panggangan oven sudah jadi juga. Baik, sudah jadi ya ribscone kita atau snack jagung kita yang dipanggang. Akhirnya sudah dua ya, lumayan kita bisa membuat dua snack dengan dua metode memasak ya, atau dua versi cara memasak dengan bumbu yang tentu saja berbeda juga ya. Nah teman-teman bisa coba ya, bisa coba semuanya. Yang punya anak ya, orang tua bisa coba membuatnya bersama dengan anak-anaknya, bisa jadikan snack sore ya, dan juga bisa dibawa ke mana saja oleh anak-anaknya ya, karena dia mudah, snack yang mudah dibawa kemana-mana dan juga mengenyangkan tentu saja ya. Oke, baik, kalau gitu sudah selesai tugas saya ya untuk membagi ya, tugas saya untuk berbagi resep dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lainnya memiliki resep-resep lain yang bisa digunakan untuk mengolah bahan pangan yang sama yaitu jagung, silahkan bisa komen di kolom komentar, ataupun mungkin ada ide-ide lainnya silahkan atau bisa request ya. Tapi saya tidak bisa berjanji akan bisa membuatnya nanti semuanya ya. Saya usahakan disesuaikan dengan waktu, isi dompet kita, apakah bisa lebih, jangan requestnya susah-susah ya, ataupun misalnya alat-alat saya ada atau tidak ya. Wah, kebetulan pas sekali saya selesai ya, dan masih juga akhirnya finally bangun tidur. Ternyata memang dia tahu sekali ya kapan saya selesai dan kapan saya belum selesai ya. Dia sudah bangun basi. Oh betul, ayo kita dari dulu sini. Iya sudah bangun sini. Iya sini. Nah tuh, yang sudah bangun. Nah ini dia sudah bangun tidur dia. Dia tahu saja mamanya sudah saya masak. Buka. Baunya bau sekali karena seharian kerjanya bau ada terus. Iya kerjanya saja bau terus. Ini kecil. Tuh, kita sudah selesai memasak ya. Untuk Buffy makanannya sudah ada, terus sudah disiapin. Ini makanannya sudah ada dari tadi ya. Ini hati yang sudah direbus, siap-siap dimakan. Mumpung sultannya sudah bangun tidur ya. Sultannya sudah tidak sabar. Kita selesai dulu ya teman-teman ya. Selamat mencoba semuanya snacknya. Semoga berhasil. Dadah. Di belakang layar pisaunya udah sampai patah loh. Nah ini pisau kesayangan. Di belakang layar kita motongnya bawah sini. Ini hasil dari yang percobaan kedua ya. Percobaan kedua memang ternyata ditentukan dari bagus dan jagungnya ya. Dengan sebaiknya kalau masih bagus jagungnya langsung saja diolah.